Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila dari Prodi Pendidikan Tata Busana 2A dengan NIM 20985 akan mempresentasikan tentang busana anak. Yuk kita simak bareng-bareng. Pengertian busana anak. Busana anak adalah segala sesuatu yang dipakai anak-anak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk pelengkap busana yang dikenakan anak seperti bandol, topi, sepatu, tas, dan segala macam perlengkapan yang dikenakan pada tubuh. Pemilihan busana anak sebaiknya memilih desain yang sederhana, longgar, sehingga memberi keleluasaan bagi anak. Penggolongan busana anak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kesempatan, usia, dan juga jenis kelamin. A. Penggolongan busana anak berdasarkan kesempatan. Yang pertama, busana bermain. Pada waktu bermain, sebaiknya anak memakai busana yang tidak mengganggu pergerakan dan aktivitas anak, sehingga anak dapat bermain dengan bebas dan leluasa. Pilih desain yang longgar dan sederhana dengan menggunakan bahan yang mudah menyerap keringat, kuat dan tahan cuci, seperti katun dan poplin. Yang kedua, busana pesta. Busana ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu busana yang terlihat mewah dan istimewa. Karena pesta merupakan kegiatan yang dilakukan pada kesempatan khusus dan tidak setiap hari dilakukan. Maka untuk menghormati yang mengundang, biasanya busana yang dikenakan lebih mewah dari kesempatan lainnya. Busana pesta dibuat dengan jenis bahan yang lebih bagus, warna dan corak dipilih yang lebih eksklusif, dan dengan riasan yang lebih menarik seperti garnitur busana, sulaman, payet, smock, dan lain. Yang ketiga, busana sekolah. Pada umumnya, di Indonesia busana sekolah yang dipakai anak adalah busana yang telah ditentukan oleh masing-masing sekolah, yang biasa disebut dengan seragam. Untuk sekolah negeri jenjang SD mengenakan pakaian seragam yang sama, yaitu putih merah dan lain sebagainya. Yang keempat, busana olahraga. Olahraga yang khusus dilakukan anak-anak sangat jarang karena setiap kegiatan yang dilakukan anak, seperti bermain, sudah merupakan olahraga bagi anak-anak. Busana yang khusus digunakan untuk aktivitas olahraga, yaitu menggunakan bahan material yang nyaman dipakai dan menyerap keringat seperti kaos. Selanjutnya yang kelima, busana tidur. Model busana yang biasa digunakan untuk tidur yaitu seperti piyama, gaun tidur, dan juga two pieces atau kaos dan celana. Yang keenam, busana rekreasi, yaitu busana yang cocok digunakan untuk berpergian ke suatu tempat untuk melakukan aktivitas bersantai seperti mengunjungi kebun binatang, pantai, gunung, museum, taman, mal, dan lain-lain. Busana yang cocok adalah busana dengan model yang agak longgar sehingga memudahkan anak untuk bergerak, serta pilihlah bahan yang menyerap keringat.
B. Penggolongan busana anak berdasarkan usia. Yang pertama, busana anak batita yaitu umur 1-3 tahun. Anak pada usia ini pada umumnya baru belajar melakukan gerakan-gerakan seperti merangkak, berjalan, dan juga berlari, sehingga memerlukan pakaian yang tidak mengganggu pergerakan. Yang kedua, busana anak balita yaitu umur 4-5 tahun. Usia ini sudah banyak melakukan gerakan yang sifatnya eksplorasi, membuat anak tidak dapat diam, sehingga mengeluarkan banyak keringat. Desain yang tepat untuk anak usia ini adalah desain yang sederhana dan tidak mengganggu pergerakan, serta dalam pembuatan pakaian harus diperhatikan teknik menjahit yang tepat agar baju tidak mudah robek dan rusak. Yang terakhir atau yang ketiga adalah busana anak usia sekolah, yaitu umur 6-12 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai memiliki berbagai macam kegiatan sehingga penggunaan pakaian sudah disesuaikan dengan kesempatannya. Pakaiannya pun harus memerhatikan kekuatan dan kenyamanan dengan memilih jahitan yang kuat. C. Penggolongan busana anak berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, busana anak perempuan. Busana anak perempuan biasanya menggunakan berbagai model, variasi warna, dan banyak menggunakan hiasan, seperti lace, aplikasi, sulaman, pita, dan lain sebagainya. Yang kedua, busana anak laki-laki. Busana anak laki-laki menggunakan model yang sederhana seperti t-shirt atau kaos, kemeja atau dikombinasikan dengan rompi, celana panjang atau celana pendek, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya, persyaratan desain busana anak. Yang pertama, desain. Syarat mutlak busana anak yang harus diperhatikan yaitu tidak boleh mengganggu pergerakan, sederhana, dan longgar. Rok yang mengecil pada bagian bawah atau span tidak cocok untuk anak-anak karena membuat mereka susah bergerak. Yang kedua, tekstur dan bahan. Bahan yang digunakan untuk pakaian anak harus bahan yang menyerap keringat. Selain itu, bahan haruslah mudah dalam pemeliharaannya, tahan cuci, dan tahan cahaya matahari. Tekstur dari bahan sebaiknya dipilih yang lembut karena akan memberikan kenyamanan saat bergesekan dengan kulit, tidak menyebabkan cedera ataupun rasa gatal pada kulit. Yang ketiga, warna. Penggunaan warna pada busana anak, pilih warna yang menggambarkan keceriaan, seperti warna-warna cerah. Dalam pemilihan warna untuk busana anak sebaiknya juga disesuaikan dengan karakteristik anak, warna kulit anak, dan kesempatan pakai. Yang keempat, corak. Corak biasanya disukai anak adalah bola-bola, bintang, boneka, buah-buahan, tokoh film atau kartun, kotak, dan lain sebagainya. Itu adalah corak yang biasanya disukai oleh anak-anak. Untuk ukuran motif atau corak yang digunakan sebaiknya tidak terlalu besar sehingga seimbang dengan tubuh anak. Yang kelima atau terakhir yaitu hiasan. Anak-anak lebih menyukai hal-hal yang indah dan menarik, terutama hiasan menyolok mata. Tetapi hiasan tidak boleh terkesan terlalu ramai dan mengganggu pada anak. Poin yang terakhir yaitu model busana anak. Yang pertama, bosku. Model pakaian yang mempunyai potongan atau garis hias pada bagian pinggang. Model ini biasanya memiliki ukuran badan yang pas dan rok kerut-kerut.
potongannya yaitu ada potongan, terdapat potongan di bagian pinggang. Yang kedua, empire. Model pakaian yang memiliki garis pinggang ditinggikan yaitu bernama empire. Model empire ini sangat sesuai untuk anak-anak yang bertubuh langsing. Potongan atau garis hias di atas pinggang atau di bagian dada. Yang ketiga, model princess. Desain baju dengan garis hias dari bahu atau kerung lengan lurus atau melengkung ke bawah. Model princess ini sesuai untuk anak-anak yang gemuk karena garis hiasnya membantu dan kerung lengan yang lurus atau melengkung ke bawah sangat membantu di dalam model princess ini. Yang keempat, model A-line. Yaitu desain baju yang tidak mempunyai garis pinggang, bentuknya cenderung sempit pada bagian atas dan melebar di bagian bawah. Model ini sering disebut sebagai model BB gantung atau pakaian rumah. Yang kelima, long torso. Long torso ini model pakaian anak yang garis pinggangnya diturunkan sampai panggul atau potongan di bawah pinggang atau di pangkal. Nah, ini di slide selanjutnya terdapat beberapa macam busana anak. Model busana anak dari bosku, princess, long torso, A-line, dan empire. Nah, kita sudah tiba pada slide terakhir. Untuk perhatiannya, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.